Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dalam Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abu Amir qala haddatsana Abdul Jalil ibnu Atiyah an Syahr an Ummi Darda qalat qala qama Abu Darda lailatan yusalli faja'ala yabki wa yaqul Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi hatta asbah faqultu ya Abu Darda ma kana du'auka mundu lailata illa fi husnil khuluq faqal ya Ummad Darda innal abdal muslim yahsunu khuluquhu hatta yudkhilahu husnu khuluqihil jannah wa yusi'u khuluquhu hatta yudkhilahu su'u khuluqihin nar wal abdul muslim yughfaru lahu wa huwa naim. Qalat qultu ya Abad Darda kaifa yughfaru lahu wa huwa naim? Qal yaqumu akhuhu minal lail fayajtahidu fayad'u Allah azza wa jal fayastajibu lahu wa yad'u li akhihi fayastajibu lahu fi. Kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Amir. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Jalil bin Atiyah dari Syahr dari Ummu Darda. Ia berkata Abu Darda melaksanakan sholat di malam hari, lalu ia pun menangis dengan mengucapkan, ya Allah, Engkau telah membaguskan fisikku, maka baguskanlah akhlakku. Sampai pagi dia mengucapkan itu sampai pagi. Maka aku pun bertanya, wahai Abu Darda, kenapa doamu dari sejak malam cuma tentang akhlak baik? Maka Abu Darda pun menjawab, wahai Ummu Darda, sesungguhnya seorang hamba muslim baik akhlaknya hingga akhirnya akhlak baiknya memasukkannya ke surga, dan buruk akhlaknya sampai akhirnya akhlak buruknya memasukkannya ke neraka. Seorang hamba muslim diampuni dalam keadaan dia sedang tidur. Seorang hamba muslim bisa saja diampuni dalam keadaan ia sedang tidur. Aku pun bertanya, wahai Abu Darda, bagaimana bisa dia diampuni sedangkan ia dalam keadaan tidur? Abu Darda menjawab, saudaranya bangun malam, lalu bersungguh-sungguh dalam ibadah, kemudian berdoa kepada Allah, lalu Allah pun mengabulkan doanya. Dan dia juga berdoa untuk saudaranya, lalu dikabulkan oleh Allah doanya tersebut. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Syahr ya, dari Ummu Darda. Ummu Darda ini seorang sahabiyat ya, seorang sahabat Nabi dari kalangan wanita di zaman Nabi ya. Dia seorang sahabiyat dan suaminya seorang sahabi ya, sahabat Nabi. Abu Darda dan Ummu Darda ini kedua-duanya dua sahabat Nabi yang alim, yang berilmu ya, bukan sekedar sahabat Nabi biasa. Jadi Ummu Darda bercerita, suatu hari Abu Darda ini melaksanakan sholat malam ya, sholat tahajud dan semacamnya. Nah, ketika sholat malam dia nangis sambil berdoa, ya Allah, Engkau telah membaguskan fisikku, maka baguskan pula akhlakku. Ya Allah, Engkau telah membaguskan fisikku, maka baguskan pula akhlakku. Nah, dia mengucapkan ini sampai pagi. Sampai pagi artinya menjelang subuh.
Ya, terus doa sambil nangis, ya Allah, engkau sudah membaguskan fisikku, maka baguskanlah akhlakku. Nah, perbuatan Abu Darda ini membuat heran istrinya, Ummu Darda. Maka Ummu Darda pun bertanya, wahai Abu Darda, kenapa doamu sejak malam sampai pagi, yaitu cuma tentang minta apa? Akhlaknya dibaguskan. Doanya minta akhlaknya diperbaiki. Kenapa kok doanya seperti itu? Maka Abu Darda pun menjawab, wahai Ummu Darda, istrinya, tapi dengan panggilan Ummu Darda. Wahai Ummu Darda, sesungguhnya seorang hamba muslim akhlaknya baik. Dia berakhlak baik, maka akhlak baiknya bisa masukkannya ke surga. Seorang hamba muslim kalau akhlaknya baik, maka perbuatan akhlak baiknya itu akan memasukkannya ke surga. Dan dia juga berakhlak buruk, maka akhlak buruknya bisa memasukkannya ke neraka. Kalau dia punya akhlak baik, akhlak baiknya bisa mengantarkan ke surga. Kalau dia punya akhlak buruk, akhlak buruknya mengantarkan ke neraka. Lalu kata Abu Darda, dan seorang muslim, hamba muslim, dia bisa mendapatkan ampunan Allah dalam keadaan dia tidur. Lagi tidur, tapi diampuni oleh Allah. Nah, kabar dari Abu Darda ini membuat heran istrinya lagi. Istrinya pun bertanya, wahai Abu Darda, bagaimana bisa seorang muslim dapat ampunan Allah padahal dia dalam keadaan tidur? Artinya ini sulit dibayangkan gitu. Maka Abu Darda pun memberikan jawaban, saudaranya bangun di malam hari, sholat, lalu dia sungguh-sungguh dalam beribadah, dalam sholat, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka Allah pun kabulkan doanya. Selain itu, dia juga berdoa untuk saudaranya, mendoakan saudaranya, berdoa kepada Allah untuk saudaranya, ternyata doanya itu juga dikabulkan oleh Allah. Nah, artinya dia misalkan berdoa, ya Allah ampunilah saudaraku si fulan, temanku si fulan, ternyata Allah kabulkan. Padahal temannya sedang tidur, tapi dia dapat ampunan. Nah, itu maksudnya ya. Itulah nikmatnya bersaudara dalam Islam ya. Nah, itu hadisnya, insya Allah jelas. Nah, hadis ini perlu kita ketahui, sanad hadis ini dhaif, lemah. Tapi makna hadis ini benar, terutama doa Abu Darda tadi. Karena doa tadi dinukil dari Nabi juga. Nabi juga doanya sama, Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus fisikku, maka baguskanlah akhlakku. Jadi itu Bapak ya, hadisnya dhaif tapi maknanya benar. Doa yang dikandung, doa yang terdapat dalam hadis itu pun benar, pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, diantaranya pertama, bolehnya menangis ketika sholat, dan itu tidak membatalkan sholat ya, sebagaimana terjadi pada para nabi, para sahabat dan orang-orang soleh. Termasuk dalam hadis ini siapa? Abu Darda. Lalu kedua, faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk meminta kepada Allah agar diperbaiki akhlak kita ya. Seperti dalam hadis ini dan hadis yang disebutkan dalam riwayat lain dari Musnad Ahmad, Nabi berdoa dengan doa yang serupa dengan ini. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus fisikku, maka perbaguslah akhlakku. Maka Bapak-bapak, cobalah kita membaca doa tersebut ya, sering-sering baca doa tersebut biar akhlak kita bagus dan fisik kita pun bagus. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akhlak baik bisa mengantarkan ke surga, sedangkan akhlak buruk bisa mengantarkan ke neraka. Lalu faedah berikutnya, seorang muslim bisa jadi mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Ya, contohnya dalam hadis ini, dia tidur tapi dapat ampunan oleh Allah. Lewat siapa? Doa saudaranya.
Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk sholat malam lalu berdoa, terutama di akhir malam, karena doa di akhir malam ini dikabulkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.